Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Jasa. Pagi. Kita mulai webinar pada hari ini, 3 Mei 2017. Kita langsung saja mulai ke prediksi support dan resisten pada hari ini ya Pak ya? Ya, baik. Untuk hari ini kami memprediksikan IHSG akan bergerak data flat meskipun ada kenaikan atau penurunan mungkin sangat tipis di support level 5650 dan resistance level 5727. Ini dikarenakan karena memang investor menantikan hasil pertemuan FOMC yang dimulai Selasa kemarin dan harusnya hasilnya nanti malam. Ekspektasinya adalah the Fed masih akan mempertahankan suku bunga Federal Fund Rate-nya karena the Fed masih melakukan kajian mengenai data-data terkini Amerika Serikat untuk menentukan langkah selanjutnya. Tapi mungkin the Fed dalam statement-nya setelah keputusan itu mungkin akan memberikan sinyal mengenai apakah kondisinya sudah baik atau kondisinya sudah sesuai untuk menaikkan suku bunga di bulan Juni nanti. Selain itu juga investor enggan untuk mengambil posisi menjelang rilis data non-farm payroll hari Jumat nanti ini. Jadi memang biasa kalau ada data non-farm payroll emang pergerakan harga saham akan agak sedikit sulit diprediksi. Untuk hari ini regional akan sepi ya perdagangan karena beberapa pasar saham seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong akan tutup untuk merayakan hari libur. Baik, kita akan masuk ke berita untuk hari ini. Yang pertama adalah PT Chandra Asri atau TPIA. TPIA akan mengalokasikan capex atau belanja modal 150 juta US dollar tahun ini. Ini akan digunakan untuk pabrik cracker di Cilegon ya. Yang berikutnya adalah Mitra Adi Perkasa atau MAPI. MAPI membukukan laba bersih 57,42 miliar rupiah untuk kuartal 1 2017 ini merupakan kenaikan yang fantastis dari periode yang sebelumnya. Ini juga namun sebenarnya top line-nya hanya tumbuh 14,2% secara year on year menjadi 3,61 triliun rupiah. Yang terakhir adalah Sri Rejeki Isman atau Sril. Sril mencatatkan penjualan di kuartal 1 2017 ini sebesar 180,18 juta US dollar, naik 6,81% dibanding kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk bottom line-nya, Sril membukukan kenaikan hanya 7,76% secara year on year menjadi 16,4 miliar US dollar. Jadi ya menurut saya sih si Rejeki kinerjanya cukup baik ya. Apalagi kan dia pasarnya sebagian besar juga Ekspornya makanya dia pakai USD ya. Untuk selanjutnya stock pick of the day ya Pak ya. Iya. Untuk stock pick kita hari ini adalah Aneka Tambang. Dia baru saja merilis laporan keuangannya pekan lalu tanggal 28 kalau nggak salah. Kita bisa lihat di sini masih banyak minus ya di income statement-nya. Kita lihat dari penjualannya juga masih turun. Namun yang menolong di sini adalah kenaikan OPEX yang cukup terkendali, hanya sekitar 4,89%. Dan juga pajaknya, dia mendapatkan tax benefit atau manfaat pajak, jadi belum membayar pajak, sehingga net profit-nya bisa menjadi positif. Jadi secara net profit tumbuh 25% dibandingkan kuartal 1 2016. Dari hasil RUPS juga kita mengetahui bahwa Antam
mempunyai jajaran direksi yang baru ya. Direktur utamanya yang baru ini kalau nggak salah mantan direktur di PTBA. Jadi kalau melihat track recordnya di PTBA, kami sangat optimis terhadap jajaran manajemen yang baru ini akan dapat mengangkat kinerja Antam di tahun 2017. Selain itu juga Rups mengumumkan bahwa tidak ada pembagian dividen untuk tahun 2016 ini. Semua laba akan dipakai untuk ekspansi ya. Jadi tidak akan membagikan laba. Kalau kita lihat dari sisi penjualan mencapai 1,65 triliun rupiah, ini sebagian besar kontribusinya datang dari emas yang sekitar 1,16 triliun atau 70% dari penjualan itu dari emas. Ini juga sangat mengejutkan. Secara produksi emas tumbuh 24% secara year-on-year. Sementara untuk ferronickel produksinya hanya tumbuh hanya mencapai 2.934 ton TNI. Ini karena ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya, kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Ini diakibatkan karena adanya pengerjaan penggantian atap di Electric Smelting Furnace 3 dan juga ada proses optimisasi di pabrik ferronickel Feni 3 dan ekspektasinya adalah pekerjaan-pekerjaan ini akan rampung tahun ini sehingga produksi nikel akan kembali normal. Next. Kalau kita lihat dari sisi volume penjualan dan juga volume produksi, kita lihat memang ferronickel memang ada penurunan. Sementara kita lihat di situ juga gold bertumbuh ya, ini yang dari pongkornya masih cukup produksinya masih cukup baik. Next. Nah ini kalau kita lihat harga nikelnya sendiri selama hampir 30 tahun terakhir memang per April 2017 sudah berada di sedikit lebih tinggi di atas level normalnya ya sebelum ada booming komoditas. Jadi sekarang sudah berada di bawah level 10.000 per metric ton. Jadi kalau menurut saya sih untuk harga nikel tahun ini mungkin bisa sedikit berada di atas level 10.000 dan itu cukup baik untuk menopang kinerja Antam. Sehingga itulah yang membuat kami menjadikan Antam menjadi stok pick kita hari ini karena mengingat manajemen yang baru dan juga normalisasi produksi ferronickel dan juga produksi gold yang juga semakin bertambah dan juga ekspektasi reboundnya harga nikel di bulan-bulan mendatang. Demikian. Dari sisi fundamentalnya jadi banyak sentimen positif ya Pak ya? Iya. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, belum connect ya, sebentar ya. Tampaknya kalau dari sisi teknikal memang ada sedikit downtrend ya Pak ya? Iya. Dan Tapi iya, sepertinya udah bottom, namun kita belum tahu ya. Mungkin dia harus konsolidasi terlebih dahulu sebelum melakukan kemarin uptrend. close-nya memang di support utama di 685 ya Pak ya. Yeah, Mungkin yeah. bisa coba masuk averaging down, mulai masuk sedikit di 685. Jika ada potensi koreksi, mungkin bisa trading di level resistance utama di 700 ya Pak ya. Yeah. Memang kalau misalnya dari sisi indikasi MACD pun dan RSI sudah cukup murah ya, udah di bawah market price ya Pak ya. Jadi memang kemungkinan
reboundnya cukup besar di sini dari sisi teknikal ya Pak ya. Ya. Selanjutnya kita masuk Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sebelum itu kami ada mau mengundang Bapak dan Ibu. Ya, mengundang Bapak dan Ibu ke talk show investasi syariah ya. Iya. Kebebasan investasi syariah. Pembicaranya ada Bapak Adi Marwan dan Dwita Aryani. Waktunya itu besok 4 Mei 2017. Waktunya 9 pagi sampai jam 12 siang ya Pak ya, di Gedung Bursa Efek Main Hall. Dan ini juga bersamaan dengan peluncuran produk baru dari Philips Securities Indonesia, yaitu Poem Syariah. Iya, launching produk kita ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu penasaran mengenai produk itu, mungkin sebaiknya datang langsung pendaftaran aja gitu ya. Datang dan cari tahu di acara tersebut. Iya. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertama, pertanyaan dari Bapak Agung ya, untuk ULTJ dan MERK dan juga PT Baya. Kita mulai dari ULTJ. Ultra Jaya. ULTJ, kalau dari sisi teknikal, RSI-nya sudah cukup mahal ya Pak ya, di atas 80. MACD-nya meskipun masih convergence, tetapi belum ada sentimen-sentimen positif. Resistance pertamanya, support pertamanya di sekitar level 4150 ya Pak jasa ya. Lalu resistance-nya di 4255. Jadi saran kami bisa masuk tunggu di support pertama, lalu averaging down di support kedua di 4120. Jika memang ada rebound, bisa sell di level resistance pertama tadi. Lalu selanjutnya MERK ya. MERK. Ya. MERK ini agak volatil memang. Volatil sekali ya Pak ya? Iya. Saya nggak tahu mengenai likuiditasnya, cuman harusnya sih tidak terlalu liquid sih. Tampaknya tidak terlalu liquid sih memang ya. Volumenya juga masih nggak terlalu banyak. Dari indikator RSI-nya cukup murah, tetapi masih kembali belum ada dorongan untuk masuk banyak ya, karena kita lihat masih volatile sekali. Support pertama itu di 9.020. Lalu support keduanya 9.000. Jadi mungkin bisa masuk sedikit dulu jika belum punya barang. Lalu averaging down di support level kedua. Lalu menunggu di resistance pertama itu 9.200 ya kira-kira ya. Tapi kalau misalnya melihat pergerakan saham ini memang harus swing trading aja gitu. Lalu selanjutnya tadi PTBA ya Pak ya. Kebanyakan merahnya nih terakhir kali ini. Tekanan penjualan cukup kuat ya. Mungkin kemarin sempat juga asing
net sell ya. Kalau misalnya dilihat dari datanya kemarin sempat lihat support pertama itu di 12.320. Bisa coba masuk di level support pertama itu jika memang tertarik dengan barang ini, karena memang dari indikator RSI-nya sudah cukup murah. Lalu dari sisi MACD-nya ada kemungkinan untuk berubah dari divergence menjadi convergence. Resistance pertama itu di 12.850. Jadi kalau misalnya memang berniat untuk trading dalam jangka waktu dekat, bisa masuk di level support pertama dan kemudian sell di resistance pertama. Selanjutnya sorry, tampaknya tadi ada hilang lagi nih. Ini hilang. Sorry atas delay-nya, tadi sempat hilang sebentar. Lalu selanjutnya untuk Bapak Robertus, setiap hari kita ada saham stock pick of the day ya Pak ya? Yeah. Jadi kita memang memberikan rekomendasi saham setiap harinya Pak, bisa dilihat di slide kita sebelumnya. Ini memang setiap hari kita ada rekomendasi saham apa aja dari sisi fundamental maupun juga teknikal ya Pak Jasa ya. Dan memang horizonnya mungkin tidak harian, mungkin sedikit agak panjang, mungkin seminggu atau sebulan gitu ya. Karena kan ini basisnya fundamental juga gitu. Kadang juga kita rekomendasikan saham defensif kalau misalnya memang pasar juga lagi bergerak sideways ya Pak ya. Lalu untuk Bapak Antonius, saham ASI. Saham ASI support pertamanya di 8.905 atau 8.900. Lalu resistance pertamanya itu di 9.100 ya. Kalau misalnya dilihat dari sisi indikator RSI dan MACD-nya masih belum terlalu direkomendasikan karena tidak terlalu mahal, tapi nggak murah juga. Jadi kalau misalnya memang berniat untuk masuk, lebih baik tunggu di level support pertama dulu di 8.905 tadi. Lalu juga memang berniat untuk trading, swing trading maksudnya, jual di level resistance pertama. Lalu BNLI beberapa hari bergerak sideways ya Pak Jasa ya. Tapi tadi ada berita kalau misalnya Stanchart itu ada penggabungan saham ya, karena memang dari BI-nya ada peraturan kalau misalnya single hanya boleh ada satu single presence kalau nggak salah. Memang harus ada rencana penggabungan saham ya. Itu kedepannya gimana masih? Soalnya kan Stanchart sendiri cabangnya di Indonesia kan dia lebih ke korporasi ya. Sementara Bank Permata ini kan lebih ke retailnya gitu. Jadi masih harus ditunggu sih bagaimana bisa menggabungkan dua bisnis model yang berbeda seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya saham ini support pertamanya di 680, resistensinya di 705, kembali harus menunggu sentimen-sentimen yang bisa menggerakkan pasar seperti tadi ya. Jadi harus dicermati berita-berita tersebut. BNGA tampaknya tren positif sekali ini Pak ya. Kemarin dalam
seminggu ini aja dia sudah break resistance sekitar 2 kali ya. Di resistance pertama di 12.40 dia break, lalu di resistance kedua 12.75 dia juga break, membuat resistance baru di 13.10. Jadi memang kalau misalnya sekarang ini untuk masuk sudah cukup mahal ya Pak ya. Mungkin bisa tunggu di level support pertama di 12.70 ya, sekitar 12.70. Mungkin bisa masuk di level segitu, lalu tunggu saat koreksi dan kemudian jual di level resistance pertama tadi. Lalu selanjutnya untuk Bapak Satria, saham Telkom. Wah. Kemarin Telkom come date ya Pak ya? Iya. Jadi wajar dia ada koreksi. Wajar ada koreksi. Dari RSI juga masih di atas 50, lumayan mahal karena kemarin memang pas earningnya bagus, datanya bagus, melonjak tinggi ya. Jadi memang sekarang harganya masih cukup mahal, jadi bisa coba masuk di level support pertama 4.380, lalu menunggu di resistance pertama di 4.445. Untuk sementara memang kita sarankan untuk tunggu koreksi, memasuki level support pertama untuk akumulasi saham tersebut. Lalu selanjutnya SSIA ya Pak ya? SSIA gimana nih? SSIA setelah downtrend berturut-turut tapi naik lagi, tapi sempat ada rebound ya. Sempat ada rebound. Sekuat apa rebound ini? Tapi kembali reboundnya ini nggak nembus resistensi di 800 ya Pak ya. Jadi dia nggak kuat kemarin, turun lagi di level 780. Jadi memang resisten kuatnya di level 800 tampaknya ya Pak ya. Tapi hari ini akan diuji lagi atau bagaimana kira-kira? Tampaknya akan ada pengujian lagi, jadi kita sarankan masuk di level support pertama 740 ya Pak ya. Lalu kalau misalnya memang ingin swing trading, kita anjurkan karena ada resisten kuat tadi. Resisten pertamanya itu di 800, jadi masuk di level support pertama 740, lalu swing trading di level 800 ya Pak ya. Untuk saham Java, wah Java ini kemarin memang sudah ditanya terus ya Pak ya, karena ada sentimen negatif tampaknya ya. 3 hari yang lalu gap down, lalu kemarin juga turun berat ya Pak ya, tampaknya menembus support di 1400 nih Pak ya. Sudah balik ke ini level terendah ya. Memang untuk sementara kita tidak merekomendasikan Java dulu ya. Tunggu tenang dulu lah. Tunggu tenang dulu karena dari berita fundamentalnya pun memang banyak sentimen negatif ya. Karena misalnya kan tadi yang DO check price-nya itu ada cap-nya, terus penjualan dia juga turun karena sedangkan FMCG lain performanya masih lumayan kuat ya. Gitu ya. Jadi selanjutnya saham Baja, Bapak Itmano Fialdi. Baja. Wah. Ini juga downtrend ya Pak ya. Kalau downtrend begini, dia juga level supportnya ditembus nih di level 240 ya. Tembusnya juga lumayan jauh nih, jadi 230, membuat level low support baru nih. Jadi supportnya 30 kita tidak merekomendasikan dulu karena maksudnya memang ini memang lagi downtrend sekali. Tapi jika memang niat trading, swing trading maksudnya, yang bisa masuk di level support pertama, lalu coba jual di resistensinya di 240 yang menjadi support kemarin ini. Lalu selanjutnya BP kemarin sempat sideways, tapi beberapa hari ini ada volume pergerakan ya tampaknya ya Pak ya.
Dari sisi RSI-nya sih murah ya, di bawah 50, udah 25. MACD-nya masih belum ada tanda-tanda positif. Jika tertarik bisa masuk di support pertama 100, di level 100, lalu resistance-nya itu di 115. Jadi memang kalau saham seperti ini kita rekomendasikan swing trading jika memang niat, tetapi belum ada sentimen positif ya Pak ya. Lalu TMPI ya Pak ya. TMPY ini. Aduh, datar sekali pergerakannya tampaknya Pak ya. Datar dan sedikit downtrend. Sangat spekulatif. Support pertamanya kemarin break di 57, membuat support baru di level 54. Kalau misalnya begini, sebaiknya tunggu dulu di support selanjutnya di 52. Kalau misalnya memang tertarik masuk, lalu bisa tunggu di support pertama, di resistance pertama, di level 61 ya tampaknya. Lalu selanjutnya Bapak Robertus, saham Medco. Medco kemarin tampaknya ada penekanan kuat ya dari sisi penjualannya Pak ya. Supportnya dia break di level 3000 menjadi cukup jauh ya di 2680. Tampaknya hari ini ada koreksi ya Pak ya. Jadi bisa masuk di level support kemarin di 2670, lalu coba trading dan sell di level resistance 2890. Karena dari indikator RSI-nya sudah sangat murah dan MACD-nya meskipun divergence tapi ada kemungkinan untuk rebound. Lalu saham JSMR. JSMR beberapa hari ini bergeraknya tidak terlalu banyak sideways, tetapi ada penekanan dari posisi penjualan ya. Support pertamanya itu di 4610, lalu resistance pertamanya di 4690. Jadi memang pergerakannya masih tidak terlalu banyak. Dari sisi RSI pun sudah cukup di atas harga rata-rata. Jadi untuk sementara kita rekomendasikan tunggu di level support pertama, lalu jika ingin berniat swing trading bisa jual di level resistance pertama. Saham HMSP. HMSP ini kemarin hampir seminggu ya Pak, ada penekanan penjualan Pak. Dia seminggu ini break support level terus, membuat dari support pertama itu 3850, dia break sekarang jadi membuat support baru di 3820. Tetapi tampaknya hari ini ada, kalau ada break lagi di berapa tuh supportnya? Ada break lagi selanjutnya di sini Pak, di 3800. Tapi tampaknya sekarang ada gap up nih Pak, ada koreksi, banyak yang akumulasi karena dari indikator RSI-nya sudah cukup murah sekali, di bawah harga rata-rata, dan kemungkinan rebound-nya cukup tinggi, dan karena maksudnya secara fundamental juga cukup solid ya HMSP ya Pak ya. Jadi kita memang bisa rekomendasikan coba masuk di level support 3840 dan kemudian trading di level resistance pertama 3890. Selanjutnya untuk Bapak Hadi, BWPT ya. Waduh, BWPT ini kembali banyak penekanan dari sisi penjualan ya, downtrend sekali ya Pak tampaknya. Level supportnya jebol terus nih tampaknya. Dalam minggu ini, padahal dia baru diakuisisi sama Velda ya. Tapi yang saya dengar sih ininya tanamannya udah pada tua gitu, jadi harus replanting lagi dan itu butuh waktu gitu, dan berapa lama bisa
benar-benar menghasilkan gitu, itu menjadi concern juga sih. Memang sektor CPO memang belum terlalu pulih nampaknya Pak ya. Hanya kemarin Ali saja yang membukukan kinerja positif ya. Ya, kalau spesifik mengenai BPT yang saya sempat dengar sih yaitu usia tumbuhannya itu, usia pohon-pohonnya sudah tua gitu, jadi harus di planting lagi, itu butuh waktu untuk berbuah lagi gitu, itu kan jadi permasalahan juga untuk cash flow-nya mungkin kalau seperti itu. Jadi itu dari sisi fundamentalnya. Kalau dari sisi teknikalnya mungkin cenderung inline ya dengan saham dari sisi fundamentalnya. Lah supportnya jebol terus, membuat support level baru di 300. Lalu support kedua itu ada di 295. Jadi kalau misalnya memang tertarik untuk mengambil resiko dan trading, bisa averaging down di level support pertama, lalu masuk di level support kedua, dan kemudian swing trading menunggu di level resistance pertama itu di 310, kemudian di resistance keduanya 320. Jadi memang rekomendasi kita karena fundamentalnya masih kurang solid, swing trading saja ya Pak ya. Saham-saham CPO itu ya tadi kemarin kita bilang paling yang kita rekomendasikan karena masih belum terlalu pulih ya, paling Ali ya, tapi Ali pun masih dalam sisi downtrend ya Pak ya, secara teknikal. Kalau misalnya memang berniat untuk long term, kita sarankan mengambil yang fundamentalnya paling solid ya Pak ya. Karena kalau misalnya dilihat dari technical analisisnya, saham-saham CPO memang sluggish semua ya. Kalau LSIP coba lihat kita LSIP. Kita coba lihat LSIP. Sama LSIP juga juga downtrend memang karena memang sektornya masih lethargic. Kalau misalnya kita lihat lethargic sekali, makanya kalau misalnya memang pengen akumulasi, kita sarankan dengan fundamental yang solid, yaitu Ali ya, dan top of the sektornya. Tampaknya pertanyaan sudah habis ya Pak pada hari ini. Kalau begitu mari, dan sudah memasuki jam trading pula betul. Kalau begitu kita pamit dulu, akhiri saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa besok lagi dan salam cuan. Terima kasih.